Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan memberikan materi monolog mengenai kota kita, yaitu kota Palembang yang ada di Sumatera Selatan. Bapak akan menjelaskan sejarah kota Palembang terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sejarah kota Palembang itu, kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit, menurut prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten, 4 kota madya, 236 kecamatan, 386 kelurahan, dan 2.853 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 8,152,528 jiwa, dengan total luas wilayah 91,592,43 km per kubik. Nah, menurut topografinya, kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa. Nah, juga air hujan. Karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, PA atau PI sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang terendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Melayu, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Nah, selain sejarah di kota Palembang kita, ada ciri khas kota Palembang kita, yaitu setiap daerah pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, baik berupa makanan khas, pakaian khas, kerajinan atau karya seni, lagu daerah, dan lain-lain. Nah, makanan khas Palembang yaitu ada pempek. Siapa yang di sini sudah pernah makan pempek? Hah? Siapa? Ayo di sini. Gimana rasanya? Hah? Gimana? Enak. Ada juga kemplang ya. Ada tekwan, ada modern, ada laksan. Nah, yang kalau kainnya yaitu kain khas Palembang. Tajung kain ini dibuat dari benang katun dan benang sutera yang ditenun secara tradisional. Pelangi atau yang populer sebagai jumutan dibuat menggunakan kain sutera, katun atau ceruti menggunakan teknik tiye dan liye, ikat dan warnai. Songket kain ini dibuat menggunakan benang katun atau benang sutera dengan ditenun dengan dihiasi benang emas. Nah, ada rumah adat Palembang juga. Rumahnya yaitu rumah Limas, adalah rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan namanya, rumah Limas. Rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung.
Nah, lagunya ada juga lagu dan tarian tradisional Palembang. Gending Sriwijaya merupakan lagu tarian tradisional masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melodi lagu Gending Sriwijaya diperdengarkan untuk mengiringi tari Gending Sriwijaya. Nah, ada tempat wisata juga di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan terdapat banyak sekali destinasi wisata. Sekarang tempat gambar wisata yang sudah Bapak tampilkan di papan tulis ya anak-anak. Nah, yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Ampera. Nah, Ampera ini, jembatan Ampera ini jembatan atau amanat penderitaan rakyat, adalah sebuah jembatan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota Provinsi Sumatera Selatan. Lambang kota terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Sungai Musi. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962 setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Biaya pembangunannya diambil dari dana pampasan perang Jepang. Bukan hanya biaya jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Dulu awalnya jembatan Ampera ini dinamai Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan B. Johan Hanafiah, pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden RI pertama itu, yaitu Bung Karno, secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Peresmian pemakaian jembatan ini dilakukan pada tahun 1965. Sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara, jembatan Ampera itu. Nah, yang setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1966 ketika gerakan anti Soekarno sangat kuat, nama jembatan itu pun diubah menjadi Jembatan Ampera, amanat penderitaan rakyat, artinya Ampera. Itulah sebabnya nama jembatan Bung Karno diubah Bung Karno sebagai nama jembatan Ampera ini. Tapi usulan ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat. Jadi jembatan ini namanya tetap Jembatan Ampera sampai saat ini. Masih tahu kan Jembatan Ampera ini? Ada di mana Jembatan Ampera ini? Ada yang sudah pernah ke sana? Gimana? Nah, yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Nah, danau tempat wisata ini adalah Danau Ranau, terletak di Kabupaten Oku Selatan. Di sana juga ada Gunung Seminung. Selanjutnya lagi ini gambar apa anak-anak? Gunung Dempo. Siapa yang sudah pernah ke sana? Siapa? Belum ada ya? Belum. Nah, sejarah Gunung Dempo itu berada di Kota Pagar Alam. Di sana terdapat banyak air terjun yang menjadi tujuan wisata dan juga terdapat perkebunan teh yang sangat luas. Ini perkebunan tehnya, ini Gunung Dempo-nya. Kalau kita ke sana akan disuguhkan pemandangan alam pegunungan dengan hamparan perkebunan teh hijau yang sangat bagus, udaranya dingin dan masih alami. Ya ini seperti ini. Bapak pernah ke sana, sejuk sekali di sana pemandangannya. Nah, yang ini apa gambar ini namanya anak? Siapa yang sudah pernah ke sana? Belum ada. Nah, Bapak jelaskan ya. Wisata religi ini adalah Al-Quran Al-Akbar atau juga sering disebut Al-Quran raksasa.
yang berada di Kota Palembang beralamat di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang. Terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat atau diukir ala khas Palembang. Al-Quran raksasa ini digagas oleh Ustadz Sofwatillah Moh Zaid. Al-Quran Al-Akbar ini merupakan Al-Quran terbesar dan pertama di dunia dalam bentuk Al-Quran 30 juz yang dibuat pada media dari kayu jenis tembesu. Al-Quran terbesar ini sebelum resmi dipublikasikan sengaja dipajang di seluruh ayat-ayat suci di dalam ruang pamer Masjid Agung Palembang selama 3 tahun untuk mendapatkan koreksi dari seluruh umat. Nah, jadi inilah Al-Quran ini terdapat di Kota Palembang di Masjid Agung. Nah, yang ke ini anak-anak, ada yang tahu gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama ini? Nggak ada. Nah, ini namanya, kalau nggak ada yang tahu Bapak jelaskan. Ini namanya gambar Stadion Gelora Jakabaring. Nah, Gelora Jakabaring itu dulunya wisata alam pun Stadion Jakabaring merupakan wisata yang wajib dikunjungi karena terdapat di sana kita bisa berlibur dengan bersepeda berkeliling stadion. Terdapat danau juga seperti ini, Danau Ranau. Terdapat danau juga bisa menikmati banan, bot, serta bersantai keluarga tanpa terganggu kebisingan kendaraan dan kemacetan, sama seperti Danau Ranau. Ada danaunya di Stadion Jakabaring ini seperti ini, cuma lebih besar yang Danau Ranau daripada Jakabaring. Sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang ada di Sumatera Selatan. Nah, yang ini ada yang tahu gambar ini? Ada yang tahu nggak anak-anak? Ada yang tahu nggak? Punti Kayu, siapa yang pernah ke sana? Belum pernah. Di Punti Kayu ini Bapak sudah pernah ke sana. Di sini pemandangannya sangat indah seperti di Pagar Alam. Suasananya dingin, sejuk seperti di Pagar Alam ini. Wisata alam Punti Kayu ini berada di pusat kota Palembang. Bisa disebut paru-parunya kota Palembang karena di sanalah terdapat pohon-pohon tumbuh tinggi menjulang. Nah, dari gambar Ampera, Danau Ranau, Gunung Dempo, ayat Al-Quran Al-Akbar, Stadion Jakabaring, dan Punti Kayu belum pernah. Ada yang pernah nggak main ke gambar yang ada di sini, anak-anak? Ada yang pernah? Ada yang pernah main ke sini? Ada. Main di mana? Di Ampera. Sudah lewat apa cuma lewat, apa cuma ini foto-foto di sini? Foto-foto. Kalau di Danau Ranau sudah. Enak pemandangannya, sejuk. Kalau yang ini Gunung Dempo ada yang sudah pernah? Belum. Di sini tuh suasananya sejuk, ada kebun teh juga, ada Gunung Demponya, pemandangannya sejuk, suasananya. Kalau yang di sini di Al-Quran ini belum. Kalau di Al-Quran ini Al-Qurannya besar, ini besar. Ya, ini terletak di Kota Palembang. Kalau yang ini sudah ada yang pernah belum? Belum. Ini Stadion Jakabaring, Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dulunya di sini pernah main Asian Games di Indonesia ini.
karena buat main sepak bola Asian Games. Kalau yang ini Punti Kayu banyak pohonnya, suasananya sejuk seperti di Gunung Dempo dan Danau Rana. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa sudah cukup materi mulok hari ini. Semoga materi yang Bapak berikan bisa menambah wawasan kalian dan lebih mengenal daerah kita sendiri yang ada di Ampera, Danau Rana, Gunung Dempo, Al-Quran Al-Akbar, Stadion Jakabaring, Punti Kayu. Kalau mau liburan ke danau atau gunung perkebunan teh tidak perlu jauh-jauh harus ke Jawa, karena di daerah kita sendiri juga ada ya ini tempat wisata kita, ada Ampera, Danau Rana, Gunung Dempo, Al-Quran Al-Akbar, Stadion Jakabaring, dan Punti Kayu. Semoga kedepannya kita bisa praktek membuat salah satu makanan khas Kota Palembang ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.